Oke, bertemu kembali di Eco Power X. Kali ini kita akan melakukan tes uji fungsi untuk Power X tipe 120 ya. Ini alatnya. Alat ini sebagai proteksi, penghemat, dan optimalisasi kelistrikan. Tes yang dilakukan untuk fungsi seperti anti jeglek, soft start, kemudian pembatas arus, penghemat biaya listrik, perlindungan alat dari tegangan kejut dan arus puncak ya. Kapasitas daya dari Power X tipe ini 120 sampai untuk beban sampai 1200 watt ya. Namun untuk penggunaan 24 jam optimalnya di beban 450 watt. Contoh beban yang bisa digunakan antara lain seperti pompa air, jet pump ya, mesin cuci laundry misalnya, kemudian vacuum cleaner, lightning, lampu atau pencahayaan buat panggung ya. Kemudian mesin press, MKN industri, kemudian mesin las, AC, freezer, dan lain-lainnya. Untuk konfigurasi atau skema cara pemasangan dan penggunaan serta pengetesan alat ini ya, dari sebelah kiri ini ada listrik ya dari PLN, kemudian masuk ke alat meteran ini. Oke, terlihat ya meteran ini mau meteran listrik digital. Di sini tampil daya, arus, tegangan, dan power faktornya ya. Kemudian dari listrik masuk ke sini, kita ukur daya dari alat ini, penggunaannya, bebannya, kemudian masuk ke alat ini Power X ya. Kemudian dari Power X ini kita sediakan 3 terminal ya. Ada 3 terminal, 3 terminal output ya. Bisa misalkan untuk kalau anak kos ya, dari colokan listrik masuk ke sini, kemudian bisa digunakan 3 terminal outputnya ini buat magicom, buat masak nasi ya, kemudian buat setrikaan secara bersamaan, dan komputer ya atau lainnya, jadi tanpa harus mencabut. Kemudian kalau di laundry ya, satu alat ini bisa digunakan untuk 2 mesin cuci ya, 2 atau sampai 3 lah, seperti itu ya, sehingga untuk memberikan proteksi ya, penghematan dan perlindungan ya kepada alat tersebut. Konfigurasi dari
pengetesan alat ini seperti tadi ya. Jadi dari PowerX ini kita gunakan simulasi adalah beban kipas ya. Mungkin tadi sempat dilihat ya, kipas masuk ke PowerX dan indikator lampu ini menyala ya. Nah, indikator, kita masuk ke cara pengetesan ya. Ini ada lampu ya, lampu indikator. Ini lampu listrik 5 watt ya, yang kita jadikan untuk monitoring ya. Jika terjadi tegangan kejut, arus kejut ya, atau arus puncak, maka lampu ini akan menyala ya sebentar ya, karena sesaat. Jadi kalau kita lihat kemeteran listrik ini responnya lama ya, jadi kita lambat responnya, nggak kelihatan. Tapi kalau kita menggunakan lampu ini akan kelihatan ya, mungkin dalam sekejap seperti kilat gitu ya. Tadi sempat kita coba ya pengetesan, coba kita coba lagi ya. Dia akan nyala saat waktu kipas dicolokkan kayak ya. Tadi kelihatan nggak lampunya nyala ya, coba lagi ya. Nah, seperti tadi ya. Jadi lampu kipas nyala ya saat lampu indikator ini nyala saat kipas dipasangkan, kurang lebih seperti itu. Jadi karena sesaat ya, jadi seperti kilat, lampunya nyala sebentar saat beban kipas dipasangkan. Kipas sendiri kalau kita lihat bebannya hanya sekitar 30 watt ya. Oke, ini 30 watt untuk kipas. Tapi efek arus puncaknya bisa menyalakan lampu yang 5 watt ya, apalagi kalau bebannya lebih besar lagi. Nah, izin menjelaskan terkait dampak dari arus puncak sesaat. Dampak dari arus puncak sesaat ini atau arus kejut saat kita menyalakan kipas ini adalah arus tuh bisa naik 7 kali lipat lebih ya, 7-12 ya, tergantung bebannya ya, dari arus normal. Ini biasanya akan membuat ya seperti ini, MCP nya turun ya saat beban penuh. Jadi satu beban penuh tiba-tiba pompa air nyala atau alat nyala, sehingga MCP nya jadi ngetrip. Nah, seperti itu. Atau kalau kita di alat-alat perangkat listrik ada fuse ya, atau sekring. Saat beban perangkat tersebut penuh ya, power supply unit tersebut bebannya penuh, maka sekring akan putus ya, karena arus puncak ini cukup tinggi, sehingga membuat power supply atau adaptor unit tersebut menjadi rusak. Tegangan kejut itu saat terpasang dengan beban penuh bisa menimbulkan kerusakan kepada perangkat elektronik ya, seperti adaptor, kemudian power supply unit, stabilizer ya, dan lain-lain. Kalau di panggung biasanya kita menggunakan sound system dan lightning ya, atau pencahayaan. Karena lampu itu tiba-tiba nyala, tiba-tiba mati, biasanya lampu cepat sering rusak. Maka alat ini memberikan perlindungan kepada alat-alat lampu-lampu tersebut yang beban cukup besar, sehingga tidak mudah putus atau rusak ya, seperti itu.
karena nyalanya ada soft start ya untuk menjaga beban arus puncak penuh. Alat ini juga bisa memberikan perlindungan ke mekanik dari perangkat, misalnya di pompa air ada bearing ya, di motor listrik ada bearing, itu menjadi lebih awet ya. Atau di mesin cuci kita ada drum, ada bearingnya juga, ada mekaniknya dalam, dengan soft start atau start yang smooth ya, menjadikan perangkat itu lebih panjang umurnya ya, lebih awet seperti itu. Suara mesin listrik juga lebih halus karena fungsi alat ini juga memfilter frekuensi tinggi ya, jadi frekuensi yang lewat mendekati 50 Hz, jadi mendekati ideal. Jadi selain memberikan perlindungan ke perangkat elektronik, juga selain memberikan perlindungan ke perangkat elektronik, ke komponen elektronik, juga memberikan perlindungan ke mekanik ya dari perangkat tersebut, mesin cuci, pompa, AC dan lain-lainnya. Kalau di perangkat power supply unit ya, ini sangat penting ya, biasanya untuk adaptor atau power supply unit perangkat di lokasi-lokasi daerah 3T ya, atau pelosok yang mana listriknya sering turun ya, jadi seperti ini ya. Ini kelihatan ya lampu nyala. Kalau seringnya mati listrik dengan menggunakan alat ini, maka bisa melindungi perangkat adaptor ya, karena adaptor dari perangkat telekomunikasi atau rumah ya, seperti saat beban penuh tiba-tiba listrik mati kemudian nyala lagi, maka bisa menimbulkan kerusakan listrik di bagian elektronik ya, switching dan lain-lain, sehingga perangkat tersebut ya, adaptor modem, PISAT, radio, atau mungkin BTS ya, telekomunikasi, menjadi mudah rusak ya, karena listriknya sering mati hidup dari PLTS ataupun dari listrik. Alat ini bisa menjaga kerusakan alat-alat tersebut ya, sehingga mengurangi kunjungan ke lokasi karena kerusakan alat dan biaya transportasi. Oke, kita mulai ke pengetesan ya. Tadi sempat kita simulasikan. Saat ini beban yang kita gunakan adalah kipas. Ini kalau kita matikan 0 ya, kemudian kalau kita nyalakan bebannya sekitar 30 watt ya. Ini alat ini digunakan untuk mengukur beban alat sama kipas ya, jadi ini kita ukur keluaran dari alat ini, ini dari listrik, kemudian alat ini masuk ke sini ya. Kita lihat nih berapa beban alat ini kalau kita cabut ya. Jadi beban alat ini adalah hampir 0 watt ya, 0 watt ya, jadi di bawah 1 watt. Kita lihat indikator alat ini nyala, tapi bebannya di bawah 1 watt ya, atau hampir dekati 0 watt nih. Coba kita pasang lagi. Nah, kita lihat bebannya 30 watt ya, jadi hampir boleh dikata alat ini
tidak makan beban banyak. Walaupun dipasang 24 jam, sifatnya nggak seperti kapasitor ya. Kapasitor penghemat listrik kalau kita nggak pakai dia akan makan beban ya, sekitar hampir 3-5 watt ya, sebesar beban lampu. Tapi kalau alat ini tidak ya, ini kita lepas bebannya, dia benar-benar mendekati nol ya, seperti itu. Walaupun indikator lampu ini nyala ya, kalau kita cabut misalnya ya, kita lihat indikatornya mati ya. Coba kita pasangkan lagi. Oke ya, itu nyala dan di sini tetap nol ya. Coba kita pasang lagi. Kita nyalakan. Ya betul ya, tadi kita matikan nol ya. Kalau kita cabut lagi bebannya, sekarang ini operasional 30 watt, turun nol ya. Jadi alat ini Power X 20 ini tidak boleh dikatakan tidak makan daya banyak seperti power kapasitor penghemat listrik ya. Kita masuk ke pengetesan ya. Tadi sempat dilihat ya, kalau saat pengetesan lampu indikator ini akan nyala sesaat ya, tadi juga udah kelihatan. Kita coba ulang lagi ya. Tadi kelihatan ya, ya. My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need to get done in a list. Coba nanti kita dekatkan lagi supaya kelihatan. Ini agak keras ya. Tuh nyala ya. Coba lagi. Tuh. Ya, itu efek dari tegangan puncak atau arus puncak ya. Ya, jadi arus puncak atau tegangan puncak saat perangkat nyala itu cukup tinggi ya, bisa menyalakan lampu 5 watt walaupun bebannya kipas 30 watt. Nah, ini bahayanya dampak dari arus puncak yang bisa merusak perangkat ya, baik secara elektronik maupun secara mekanik ya. Sehingga dengan alat ini membatasi atau membatasi arus puncak untuk menghindari kerusakan pada perangkat elektronik. Apalagi saat listrik mati beban penuh kemudian trik nyala, maka biasanya akan menimbulkan kerusakan pada perangkat-perangkat adaptor. Izin mengulangi lagi konfigurasi penggunaan dari alat ini ya. Ini kabel kita keluarin ya supaya
mudah dimonitor. Kalau biasanya biasanya nggak ada alat nih, kabel ini nggak kita keluarin ya, karena untuk pengetesan. Jadi kita pasangkan kabel ke dalam untuk melihat, memonitoring tegangan dari puncak ini. Oh iya, kalau kita lihat di sini apakah termonitor ya dari perubahan arus puncaknya. Keras. Ya naik ya 31 watt, kemudian turun jadi 30 watt ya, tapi memang responnya lama ya. Jadi arus puncak itu, tegangan puncak sesaat ya, arus puncak saat itu ada ya, cuma nggak kelihatan ya. Jika berulang-ulang seperti mesin cuci gitu ya, mati hidup bolak-balik arah, itu akan memakan listrik besar ya. Atau pompa air yang sering mati hidup itu juga akan berikan arus, pemborosan arus ya, cukup besar ya. Selain memberikan kerusakan juga buat ke mekaniknya ya, dengan soft start ini, sehingga menjadikan alat bekerja smooth ya saat start, dan membatasi arus yang cukup tinggi yang bisa merusak alat itu sendiri. Harganya cukup efisien. Dengan menggunakan alat ini, pengalaman kami 3 bulan 4 bulan sudah kelihatan efisien cukup besar ya, udah bisa balik modal ya dengan pembelian alat ini. Jadi pemasangan dari alat ini ya, dari sini bisa langsung ke tembok ya, kecolokan di tembok di listrik. Atau kalau kita di sini, kita masukin ke meteran dulu ya, meteran digital ini ya, supaya kita bisa lihat bebannya berapa, atau sebagai proteksi. Tapi kalau di rumah-rumah, di kos-kosan ya, buat anak kos atau di UMKM, di industri rumah, untuk rumah-rumah bisa langsung colokan yang ada di tembok-tembok yang sudah tersedia itu ya. Ini juga kami menarik dari tembok, colokan di tembok, kita tarik pakai kabel supaya untuk mudah dalam pengetesan. Demikian ya uji fungsi dari tes ini, alat ini, supaya kita tahu bahwa alat ini berfungsi ya dengan baik. Terima kasih semuanya. Salam dari BECO Power X.